Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada ayat yang lain terkait masalah sedekah yang menyinggung tentang falsafah dan hikmah sedekah, yaitu ayat 272 di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca ayat ini dan kita terjemahkan serta kita tafsirkan ala kadarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Ini terkait masalah hidayah. Artinya, tugas kita hanya menyampaikan hal-hal yang baik agar orang mendapat hidayah, dan kita melihat lahiriah seseorang. Pada akhirnya Allah yang mengetahui dia akan menerima hidayah tersebut ataupun tidak, kita tidak mengetahuinya. Sampai Nabi pun demikian, tugasnya hanya melihat kondisi lahiriah seseorang, cara memberikan pelajaran, mengajarkan, memberikan penjelasan syariat, Al-Quran, hadis, itu hanya melihat kondisi lahiriah. Ya, tapi pada akhirnya kembalikan kepada Allah, karena Allah mengetahui batin seseorang yang diajarkan. Kemudian Allah mengatakan, dan apa saja harta yang baik yang engkau nafkahkan di jalan Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, maka pahalanya dan manfaatnya itu untuk engkau sendiri. Ya, ungkapan di sini jelas bahwa memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan khumus, memberikan zakat harta, zakat fitrah, dan infak apa saja, itu pasti kembalinya kepada diri si pemberi itu sendiri, baik manfaat lahiriah maupun manfaat batiniah, yang tentu sangat banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tunfiqun illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan janganlah engkau membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keikhlasan, dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sumber, bukan karena yang lainnya. Dan apa saja harta yang baik yang engkau nafkahkan, niscaya engkau akan diberi pahala dengan yang cukup, sedang engkau sedikit pun tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya atau dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita juga menyadari bahwa manfaat dari apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, baik itu ibadah, sedekah, infak, zakat, khumus, dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa ketika seorang manusia tahu bahwa hasil dari apa yang dia lakukan bermanfaat baginya, maka dia akan lebih bersemangat untuk melakukan perbuatan yang baik tersebut. Ada banyak keuntungan material dan spiritual di dalam masalah sedekah ini. Efek spiritual sedekah adalah akan dapat memperkuat rasa pengorbanan diri kita, memberi dan mengasihi orang lain, itu dengan sedekah. Ya, di sedekah ada perasaan pengorbanan diri, kemudian juga ada pemberian dan mengasihani orang yang diberikan. Oleh karena itu, sedekah adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Mengenai manfaat ekonomi dari sedekah adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan di antara si kaya dan si miskin yang sudah kita jelaskan pada kajian yang telah lalu. Tidak diragukan lagi keberadaan orang miskin dan yang kekurangan hidupnya di masyarakat
itu akan menyebabkan pecahannya kekerasan dan kejahatan yang terkadang menyebabkan adanya anarki dan kejahatan. Karena kadal faqru ayakuna kufran, kefakiran itu akan membuat orang jadi kufur, ya, bahkan terjadi pencurian, perampokan, kejahatan dan sebagainya karena kemiskinan. Hal ini akan membuat hidup sulit bagi orang kaya maupun orang miskin. Oleh karena itu memberi sedekah, ya, sedekah yang ikhlas, yang baik, ya, sangat bagus di memperbaiki kondisi masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Ya, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Di sini ada sebuah kisah saya akan sampaikan di dalam kitab syarah Disalil Huquq ini. Dijelaskan bahwa Musa bin Hasan dia menukulkan bahwa Imam Ali Ridha alaihi salam bersabda atau berkata, "Dhahara fi Bani Israil qahtun syadidun sinina mutawatirah wa kana 'inda imra'atin luqmatun min khubzin fawda'atha fi fiha litakulaha fanada as-sa'ilu ya amatallah al-ju' faqalat al-mar'atu atasaddaqu fi misli hadha az-zaman fa akhrajatha min fiha wa dafa'atha ila as-sa'ili wa kana laha waladun saghirun yahtasibu fi as-sahra faja'a dhi'bun fahamalahu fa waqa'at as-sayhatu fa'adat al-ummu fi athar adh-dhi'bi fa ba'atha Allahu 'azza wa jalla Jibril alaihi salam fa akhraja al-gulama min fami adh-dhi'bi fa dafa'ahu ila ummihi thumma qala Jibril alaihi salam ya amatullah araditi luqmatan bi luqmatin. Artinya pernah terjadi kelaparan di kalangan Bani Israel selama bertahun-tahun berturut-turut. Itu terjadi paceklik di kalangan mereka. Ada seorang wanita, dia hanya memiliki satu potong makanan untuk dimakan. Kemudian dia memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya untuk dia makan, ya. Itu makanan siap dikunyah. Tetapi tiba-tiba ada seorang peminta-minta datang kepadanya berseru dan berkata, "Wahai wanita, aku hampir mati kelaparan." Dia minta diberi makanan. Nah, wanita itu berpikir bahwa itu adalah saatnya untuk bersedekah. Jadi dia menarik makanan dari mulutnya kembali dan kemudian memberikannya kepada peminta-minta tersebut. Kemudian dia pun mempunyai seorang anak kecil yang pergi ke padang gurun untuk mengumpulkan beberapa kayu untuk dibakar, untuk masak. Tetapi naasnya ada seekor serigala yang besar mengejarnya dan dia menjerit. Wanita itu mendengar jeritannya dan mengejar serigala itu. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan anak itu dari mulut serigala dan menyerahkannya kepada ibunya. Jadi Jibril menyelamatkan anaknya, mengambil dan diserahkan kepada ibunya. Lalu Jibril berkata kepada wanita tersebut, "Wahai hamba Allah, wahai wanita, apakah engkau puas dengan sepotong untuk sepotong sekarang ini?" Artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis tadi itu yang hampir dia makan. Di antara balasannya Allah menyelamatkan anaknya dari serangan serigala, ya. Masih banyak hadis yang lain tentang masalah sedekah, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang ketiga yang akan datang tentang hadis-hadis terkait masalah sedekah insyaallah. Hikmah sedekah, hikmah khumus, hikmah zakat dan sebagainya insyaallah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang kajian akhlak dengan membacakan kitab Disalil Huquq Imam Sajjad alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang besar, yang banyak terkait masalah sedekah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan tolong dimaafkan dan diperbaiki atau diislah, dan mohon doa antum selalu untuk kami sekeluarga insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.